Shalom, selamat pagi. Perlu saya akan sampaikan panduan materi Komsel selain daripada khotbah Jumat Agung dan Paskah. Perlu saya memberikan esensi-esensi tentang apa yang harus disaringkan dalam Komsel. Baik, kita akan berdoa. Tuhan berkati supaya penghayatan terhadap korban Kristus, kasih Allah yang luar biasa, sehingga membuat kami diselamatkan, ini menjadi semakin termeterai dalam kehidupan pribadi kami, hati kami, dan ketika mengingat korban Kristus kami boleh menghayati, mengimani lebih lagi daripada hari-hari yang lalu. Tuhan berkati materi ini, dalam nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Saya berikan tema menghidupi nilai pengorbanan Kristus. Nah, ini tetap ada dalam minggu-minggu Jumat Agung dan juga Paskah. Sebagai pendahuluan, kekristenan memiliki esensi kehidupan yang bersyukur karena anugerah besar Tuhan Yesus. Jadi kekristenan itu harus diisi dengan kehidupan yang bersyukur. Bukan apa yang belum diterima, kita tidak bisa bersyukur. Tetapi pengorbanan Tuhan Yesus yang besar itulah yang menjadi alasan besar untuk kita bersyukur. Tidak ada alasan untuk bersyukur kepada yang lain, tetapi ingatlah pengorbanan Kristus dan kita akan bersyukur. Jadi esensinya adalah bersyukur. Yang kedua, anugerah terbesar adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Berkat yang lain adalah tambahan. Jadi kalau berpikir tentang tambahan yang gak ada dan tidak bisa bersyukur, berarti orang tersebut tidak bisa menghayati pengorbanan Kristus. Yang ketiga, hanya orang yang bisa menghayati korban Kristuslah yang bisa hidup, bersyukur, dan menghidupi keimanannya dengan benar. Kita diingatkan bahwa mengapa kekristenan kita masih kanak-kanak terus, mungkin esensi pengorbanan Kristus yang kita harus ekspresikan melalui hidup yang bersyukur itu masih kurang. Jadi membuat menilai hidup kita itu adalah pencariannya hal-hal yang lain yang kita tidak mensyukuri, dalam artian terima kasih Tuhan untuk korbanmu dan saya akan melayani engkau dengan sungguh-sungguh. Apa yang kau berikan ini adalah tambahan, ada tanggung jawab untuk diberikan kepada pekerjaan Tuhan dan yang lain-lain. Ini menjadi sesuatu yang harus melekat dalam hidup setiap orang yang percaya. Jangan biarkan pengorbanan Kristus menjadi sia-sia, karena hidupmu diisi dengan hal yang sia-sia. Hal-hal yang sia-sia itu dalam bentuk pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, kita diingatkan di sini ada beberapa pokok yang kita sharingkan adalah, ingatlah bahwa hidup kita hanyalah seperti bunga rumput. 1 Petrus 1 ayat 24 mengatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Betul sekali ketika kita menghitung hari-hari sejak kita menjadi Kristen, sejak kita pindah ke Siliwangi 56, rupanya sudah sekian tahun begitu. Nah, ketika kita melihat anak kita yang terkecil dan ternyata sudah besar, ternyata sudah sekian tahun anak saya. Dan akhirnya kembali kepada, saya sudah bertambah 5 tahun lagi dan umur saya sudah sekian. Dan kita menghitung lagi apa yang sudah saya tampilkan, berikan kepada pekerjaan Tuhan, pelayanan. Apakah hidup saya sudah cukup berubah selama beberapa tahun ini atau puluhan tahun ini? Dan kemudian sisa waktu saya kalau masih tetap sehat itu sampai berapa tahun lagi? Sehingga kita akan berpikir bahwa hidup itu sangat singkat sekali. Dan tentunya kita banyak mengalami hal-hal yang penyesalan-penyesalan, waktu-waktu yang sudah kita lewati. Aduh sayang, kenapa kemarin salah hitung, kenapa kemarin salah beli, kenapa kemarin saya ngomong begini ya, kenapa kemarin saya menanggapinya dengan arogan, marah, kecut hati, tawar hati.
kenapa kemarin saya pernah memprovokasi, kenapa saya kemarin pernah marah sama ini dan itu dan sebagainya. Tentunya kita akan melihat bahwa oh iya ya, ini tubuh ini semakin renta, sehingga membuat kemuliaan yang kemarin itu begitu cepat hilang. Kekuatan kita begitu cepat tidak ada, dan kemudian akhirnya kita tinggal apa yang bisa kita lakukan di masa-masa sisa akhir hidup kita ini. Jadi yang muda juga tidak berpikir, wah umur saya kan panjang, belum tentu. Oleh sebab itu setiap kita adalah memiliki anugerah kesempatan yang Tuhan sendiri yang tahu. Tetapi yang pasti adalah kita itu cepat cepat bertumbuh dan mungkin juga cepat kering, layu, gugur, meninggal dunia. Dan pertanyaan setelah itu apa yang harus kita lakukan? Oleh sebab itu mumpung masih ada ini, mari kita hormati pengorbanan Kristus dengan hidup yang benar-benar berguna meskipun singkat. Ingatlah bahwa perkataan sia-sia akan dipertanggungjawabkan di kekekalan. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saya ulang-ulang terus ayat ini oleh karena penting. Jadi kata-kata sia-sia itu sering terlontar dari kehidupan kita yang tidak membangun, yang meremehkan orang, yang tidak berpikir panjang, sehingga kita cepat berkata. Firman Tuhan sudah menasihati, hendaklah kita itu cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata, supaya kita tidak salah, karena apapun yang sia-sia itu dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Di dalam dunia nyata, track record daripada jejak digital pun itu akan diunggah ketika seseorang mengalami gangguan secara hukum dan lain sebagainya. Apalagi dalam kerajaan kekekalan. Jadi semuanya terekam begitu. Oleh sebab itu dalam hal ini juga saya mengimbau untuk kita selalu minta ampun di hadapan Tuhan untuk perkataan kita yang sia-sia, yang kita ngomongin orang yang sebenarnya itu adalah hoak, atau itu adalah gibah, atau itu disebutnya adalah perkataan yang bohong. Dan kita jangan menganggap remeh bahwa oh iya ya, kemarin saya salah ngomong, dan kita tidak ada kata minta maaf, tidak ada klarifikasi, seakan-akan is going begitu saja. Dan saya akan kasih tahu bahwa setiap kita itu ada catatan khusus terhadap setiap ucapan kita yang menciderai, yang tidak menghormati hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gereja Tuhan. Jangan ketika hamba Tuhan, gembala atau pelayan Tuhan sudah nganggapnya biasa-biasa saja, ya memang biasa-biasa saja loh, jangan. Karena apa? Apa yang pernah kita katakan itu dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Itu saya ingatkan. Ingatlah bahwa setelah kematian akan ada penghakiman, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ya, jadi kita sedang mengumpulkan alat bukti dan saksi untuk penghakiman kita di masa kekal nanti, supaya alat dan bukti itu menunjukkan bahwa kita memang sudah diampuni, dibebaskan daripada perkataan sia-sia, dibebaskan daripada tuduhan dan hukuman dosa, sehingga kita akan bebas dan menerima kehidupan kekal bersama Bapa yang baik secara abadi. Bagian selanjutnya adalah bagaimana mengisi hidup sebagai ucapan syukur atas pengorbanan Yesus. Yang pertama, jangan hidup sebagai orang fasik dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Setiap orang yang tidak takut akan Tuhan itu pikirannya sia-sia, yang ingin menjatuhkan orang, yang egois, yang dendam, yang marah, yang syirik, iri hati, kepahitan, tawar hati, udah begitu sajalah. Nah, meskipun dia orang Kristen, belum tentu dia itu bersikap sebagai orang beriman, tetapi bersikap sebagai orang fasik yang semuanya sia-sia. Setiap dia ngomong itu nyakitin orang, setiap dia ngomong itu tidak banyak ngomong, sekali ngomong jelekit atau nyakitin orang. Nah, tetapi kita melihat bahwa orang-orang yang hidup mengenal Allah itu adalah penuh kasih, buah-buah roh lah,
kemurahan, ada sukacita, ada penguasaan diri, dan juga sesuatu yang baik akan muncul dari hidup dia. Jadi bagaimana mengisi hidup kita adalah dengan cara hidup tidak seperti orang fasik, ya. Termasuk orang fasik itu adalah orang yang tidak beriman. Jadi apa-apa dia ngomong tentang kekhawatiran, tentang sebuah kekecewaan, seakan-akan hidup kekristenan dia tidak mampu mengubah dia untuk memiliki pikiran yang baik. Seakan-akan hidup ini sia-sia, seakan-akan tidak ada orang peduli, dan bahkan mengerucut kepada, oh Tuhan juga tidak peduli sama saya. Sehingga ngapain saya mesti datang ke gereja, aktif-aktif, setia, kalau akhirnya seperti ini. Nah, itu adalah pikiran orang fasik, ya. Yang kedua adalah bagaimana mengisi hidup dengan berpikir apa yang baik. Jadi semua itu selalu ada sisi buruk, tetapi pikirkanlah sisi yang baiknya. Nah, nanti saya akan mengulasnya. Filipi 4:8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apapun, saya ulangi, itu selalu ada sisi buruk, sisi negatifnya. Apapun, siapapun, situasi apapun, dalam keadaan apapun. Tetapi kita mencoba mengisi waktu ini dengan pikiran yang baik. Kita bermentalkan sebagai mental lebah dan bukan lalat. Kalau lalat itu di setiap ada cerita itu pengen sisi negatifnya, yang buruknya, yang bisa menjadi bahan hoak, menjadi bahan bully-membuli, itu begitu. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, ketika ada sebuah cerita, sebuah kehidupan teman-teman kita, kehidupan berjemaat itu ada sesuatu sisi negatifnya, kita akan masuk kepada sisi positifnya apa, kan selalu ada sisi positifnya. Jadi di sisi positif juga selalu ada sisi negatif gitu. Tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan lebih kepada mengedepankan kepada apa yang benarnya di mana ya ini. Yang mulianya lebih baik seperti apa ya? Yang adil bagaimana ini ya, supaya semuanya kita menyatukan satu dengan yang lain. Yang suci, yang baiknya yang gimana nih? Semua yang manis gimana nih? Yang enak didengar lah. Memang ada masalah, tetapi kita nggak mengungkap masalahnya, tetapi kegerakan yang mana yang terjadi begitu. Oleh sebab itu, kalau kita kecenderungan untuk berpikir yang buruk, bergabunglah dengan orang-orang yang selalu berpikir positif. Nah, kalau kita udah memiliki pikiran yang positif, ketika bergabung dengan orang-orang yang negatif, hendaklah kita menjadi garam dan terang di situ, tidak malah menjadi kompor begitu ya. Jadi dalam berjemaat hindarilah mental sebagai kompor ya. Jadi memilikilah sebagai blambir, sebagai penyejuk, sebagai pemadam kebakaran begitu ya. Yang terakhir, apapun masukan nilai perkara kerajaan Allah atau hal-hal yang rohani. Kolose 3:2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kalau kita masih berpikir tentang apa yang ada di bumi, yang disebut tambahan itu, mari masukkan kerajaan Allah di dalamnya. Makanya yang paling simple adalah libatkan Tuhan dalam segala hal. Bagi anak-anak muda, Tuhan saya pengen teman dekat untuk masa depan saya. Libatkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Libatkan hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan. Tuhan saya membutuhkan pekerjaan ini. Libatkan hamba-hamba Tuhan, gembala untuk mendoakan. Dan ketika engkau mencapai itu, libatkan Tuhan lagi dalam ucapan syukur. Undang teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya. Kenapa sih kita diundang? Ya, karena saya bersyukur mendapat pekerjaan baru. Dan gaji pertama ini, selain saya memberikan kepada pekerjaan Tuhan, saya akan traktir kalian. Saya percaya teman-teman juga akan mendoakan, dan kiranya berkat Tuhan akan melimpah luar biasa di hari-hari berikutnya lagi. Dan saya percaya bukan masalah Tuhan nggak kasih atau kasih, tetapi ketika kita dikasih, diberikan sebuah anugerah itu, apakah kita tetap melibatkan Tuhan? Karena pada dasarnya orang itu kalau butuh mengundang Tuhan, setelah tercapai, ucapan syukur kepada Tuhan tidak ada, ucapan syukur atau terima kasih kepada orang-orang yang memberikan jalan itu juga
Tidak ada. Coba bayangkan, teman-teman mendapatkan pekerjaan itu kan ada jasa-jasa daripada orang-orang yang ada di dalam kantor itu, atau pihak gembala, atau teman jemaat. Itu kan ada. Pernah nggak engkau kasih ucapan syukur kepada mereka? Atau kasih buah tangan lah, Om terima kasih ya. Kenapa? Ya karena 5 tahun lalu Om sudah bawa saya, sehingga saya kenal ini, saya bisa bekerja di sini. Pernah nggak kita kasih seperti ucapan terima kasih seperti itu? Nah, etika-etika moral seperti ini harus dikembangkan di dalam jemaat Tuhan. Jadi yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda. Nah, saya pikir itu saja saya sampaikan. Nanti pengembangannya berdoa kepada Roh Tuhan supaya kita dipimpin kepada sharing yang baik. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan melalui materi ini boleh memberkati semua yang mendengarnya langsung secara sharing di Komsel maupun mendengarkan video ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat berkomsel, tumbuh bersama pasti kita bisa. Amin.